Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah SAW. Para pemirsa dan para pendengar, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab ibadah, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di antara tambahan terkait dengan apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam salat adalah berbicara yang ringan untuk sebuah kebutuhan dan maslahat tatkala baru saja salam dari rakaat yang kurang, dari jumlah rakaat yang kurang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, contoh untuk kasus seperti ini adalah ketika contohnya mendapati imam salam itu di rakaat yang ketiga atau yang kedua, sementara jumlah rakaat itu lebih daripada jumlah rakaat sesungguhnya adalah lebih daripada rakaat yang sudah dilakukan. Seorang imam contohnya salam di rakaat ketiga, sementara sholat itu berjumlah 4 rakaat. Begitu juga imam salam di rakaat kedua ketika hakikat dari jumlah sholat itu adalah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka setelah salam tersebut, maka makmum boleh untuk berbicara, tapi juga dengan syarat makmumnya juga telah salam, telah salam. Jadi makmum ketika dia hendak berbicara dengan imam memberitahu bahwasanya jumlah rakaat sholat itu kurang, maka dia boleh untuk berbicara dengan syarat dia pun salam juga, mengikuti imamnya. Demikian. Nah, berbicara yang seperti ini dibolehkan, walaupun masih ada kekurangan di dalam rakaat tersebut, dengan syarat adalah salam terlebih dahulu, mengikuti imam yang telah salam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan hadis yang disebut dengan hadis Dzul Yadain. Kisahnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat mengimami para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan salat asar, lalu disebutkan dalam hadis tersebut, fasallama min rak'ataini, lalu beliau salam dari 2 rakaat. Maksudnya salam setelah 2 rakaat. Berarti
ketika tasyahud awal, ya, beliau itu ternyata setelah tasyahud awal beliau itu salam. Demikian, karena lupa. Faqama Dzul-Yadain, maka Dzul-Yadain itu orang yang disebutkan tangannya itu panjang, ya. Bukan karena mencuri, tapi memang ini bentuk fisik, ya, yaitu tangan yang panjang. Itu dia berdiri, faqala, maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aqsarta salata ya Rasulullah, apakah Anda memendekkan salat wahai Rasulullah? Amnasita, atau bisa juga ini dibaca dengan aku siratis salatu ya Rasulullah amnasita, apakah salat itu salat asar itu sudah dikosor, dipendekkan menjadi 2 wahai Rasulullah, ataukah Anda lupa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, kullu dzalika lam yakun, semua itu tidak benar atau tidak terjadi. Artinya beliau, ya, tidak bermaksud untuk memendekkan sholat dan bukan karena lupa. Nah, di sini maka, ya, sesungguhnya berarti Rasulullah lupa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Dzul-Yadain mengatakan, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah, salah satu atau sebahagian dari hal itu telah terjadi wahai Rasulullah, ya, yaitu pendeknya sholat dan lupanya Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu ternyata terjadi. Sholatnya sudah dipendekkan, diringkas, yang mestinya 4 rakaat menjadi 2, dan Rasulullah karena memang lupa, demikian, ya. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menghadap kepada orang-orang makmum, ya, yang sudah selesai sholat itu masih ada di situ. Faqala, maka Rasulullah bersabda, asadaqa Dzul-Yadain, apakah benar Dzul-Yadain itu terhadap ungkapannya? Faqalu na'am, maka para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas salati tsumma sajadataini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan dari apa yang tersisa dari salat tersebut. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud. Ini disebut dengan sujud sahwi. Wa huwa jalisun ba'da taslimi, dalam kondisi beliau duduk setelah salam, demikian, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Baik. Nah, ini dalil ini memiliki, ya, beberapa faedah. Yang pertama, ya, ini menunjukkan sifat manusiawinya Rasulullah SAW. Beliau itu adalah manusia biasa, di mana beliau itu mengalami lupa sebagaimana manusia yang lain. Walaupun beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dengan wahyu, ya, yang menjadi orang kepercayaan Allah, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau adalah manusia biasa yang juga mengalami lupa, demikian, ya. Kemudian yang kedua, bolehnya untuk memberikan julukan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dominan, yang tampak padanya, demikian, dengan bukan maksud, ya, untuk mencelanya tentunya, ya. Seperti orang yang tangannya panjang ini, ya, ukuran tangannya panjang lalu disebut dengan Dzul-Yadain, orang yang punya tangan, demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian disyariatkan, ya, bagi makmum begitu mendapatkan imam keliru atau kurang dalam sholatnya, maka dia memperbaiki dan meluruskan, mengingatkan imam. Nah, seperti itu, ya. Jangan didiamkan saja. Adapun para sahabat yang lain, ya, mereka itu diam karena bisa jadi memang sholat sudah diqosor. Maksudnya sholat itu sudah menjadi 2 rakaat, mestinya 4 tapi menjadi 2, demikian, ya. Jadi
ini juga menunjukkan betapa para sahabat itu ya itu punya sifat sami'na wa ata'na. Nah, itu sifat seorang mukmin, seorang muslim. Kami dengar dan kami taat, demikian. Itu sifat yang luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun Dzuliyadain bukanlah orang yang tidak taat, hanya saja beliau ya ingin meluruskan, dan ini dibolehkan demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk mencari tahu. Ini butuhnya untuk tabayun ya, untuk tabayun ya, mencari kejelasan. Ya, disyariatkan untuk mencari kejelasan. Jangan asal ya menduga, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya perlunya kita untuk menguatkan sebuah argumen ya, atau ketika ada sebuah ungkapan yang diungkapkan, maka butuhnya kita juga untuk mencari tambahan kejelasan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan bertanya kepada para sahabat yang ada terkait apa yang diklaim oleh Dzuliyadain ini, demikian, dengan bertanya kepada para sahabat, demikian ya. Ini butuhnya kita untuk bertanya ya, mencari kejelasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, disyariatkan bagi imam berikutnya adalah ya untuk menyempurnakan sholat atau rakaat yang tertinggal dari sholat tersebut. Kemudian ini menunjukkan disyariatkannya untuk ya sujud sahwi ketika mengalami lupa. Yang terakhir adalah seperti yang kita sebutkan, ini bolehnya untuk berbicara ya, dibolehkan untuk berbicara ya ketika imam telah salam ya dan mendapatkan kekeliruan ya dari sholatnya, untuk meluruskan dengan syarat makmumnya juga berbicara, akan berbicara itu telah salam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau makmumnya belum salam itu tidak dibolehkan dia berbicara karena dia masih dalam kondisi sholat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, hal yang dibolehkan untuk dilakukan adalah mengucapkan hamdalah dalam kondisi sholat ya, ketika bersin, demikian. Bagi orang yang bersin maka dibolehkan baginya, tapi bukan disyariatkan ya, dibolehkan bagi dia untuk mengucapkan ya hamdalah, demikian. Hanya saja ya tidak perlu untuk ya didoakan hamdalah tersebut ya oleh orang-orang yang ada di situ ya. Berdasarkan hadis Rifa'ah ibnu Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu." Ya. Dari Rifa'ah bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atastu, lalu aku pun bersin. Faqultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi padanya, ya, yang diberkahi atasnya. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Rabb kami ya sebagaimana dicintai oleh Rabb kami dan diridhai oleh Rabb kami. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarafa, tatkala Rasulullah selesai salat dan berpaling, faqala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, manil mutakallimu fis salati, siapakah orang yang berbicara dalam salat itu? Faqala Rifa'atu, maka Rifa'ah mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi laqad ibtada roha but'atun wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha ya. Kemudian ya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh para malaikat yang berjumlah 30 sekian itu berlomba-lomba siapakah yang akan membawa naik bacaan tersebut, demikian ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan disyariatkan bagi orang yang bersin untuk membaca hamdalah. Demikian. Kemudian dibolehkan bagi orang yang bersin untuk mengucapkan hamdalah tersebut di dalam sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Bukhari. Tapi nggak ada penyebutan tentang adanya bersin ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada juga hadis Muawiyah ibnul Hakam ya radhiyallahu anhu yang mengatakan, bainama ana usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaumi. Tatkala aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dari makmum itu bersin. Faqala, maka ia mengatakan alhamdulillah. Faqultu yarhamukallah. Ya, maka ya Muawiyah bin Hakam mengucapkan yarhamukallah, demikian. Maka kelanjutan dari hadis ini ya orang-orang pun melihat kepada Muawiyah bin Hakam untuk diam tidak mengucapkan yarhamukallah, demikian ya. Adapun alhamdulillah ini tidak mengapa berdasarkan hadis yang di atas. Baik ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya bolehnya mengucapkan alhamdulillah ya, bolehnya mengucapkan hamdalah alhamdulillah dalam salat ya, untuk sebuah perkara yang datang yang mengembirakan, yang diketahui dalam sholat tersebut ya, yang diketahui itu ketika itu dalam sholat. Jadi boleh untuk mengucapkan ya alhamdulillah. Ini berdasarkan hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke Bani Amr ibnu Auf ya, untuk melakukan perdamaian di tengah-tengah mereka. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an itu salat mengimami mereka. Jadi Rasulullah itu menyusul para sahabat bersama dengan Abu Bakar lebih dahulu. Ya. Falamma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yusalluna. Ya, arada Abu Bakrin an yataraja'a. Ya. Abu Bakar itu mengimami orang-orang ketika itu ya di Bani Amr ibnu Auf. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang sedang sholat ya. Abu Bakar radhiyallahu an ketika itu ingin mundur ya agar Rasulullah bisa mengambil posisi keimaman, demikian. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animkus makanaka. Rasulullah memberikan isyarat kepadanya agar dia tenang di dalam sholat, ya maksudnya tetap di tempat sholatnya, demikian. Farafa Abu Bakrin yadaihi, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengangkat tangan beliau. Fahamidallaha azza wa jalla ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Maka lalu Abu Bakar radhiyallahu an memuji Allah atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya dari hal itu, demikian. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi ketika ada berita yang mengembirakan, ya ini boleh untuk mengucapkan alhamdulillah dalam salat, tapi bukan satu yang dianjurkan atau disyariatkan. Ya, nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah ya hal yang dibolehkan untuk dilakukan atau diucapkan dalam sholat adalah orang yang sholat itu boleh mengikuti arahan orang yang di luar sholat ya. Jadi maksudnya adalah orang yang di luar sholat boleh berbicara dan bertanya kepadanya karena untuk sebuah kebutuhan, tapi tidak boleh bagi orang yang sholat itu menjawab pertanyaannya atau ya
menyahutinya ya dengan ungkapan pula ya, maka ketika butuh jawaban maka harus dengan memberikan isyarat, demikian. Adapun orang yang di luar sholat itu boleh untuk berbicara dengan orang yang ketika sholat, orang yang sedang sholat, tapi jangan dijawab ya, karena ini bisa membatalkan sholat, demikian ya. Nanti insya Allah Ta'ala kita akan bahas ya tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat, yaitu berbicara, demikian ya. Nah, adapun orang yang di luar sholat ketika butuh dan ada maslahat untuk berbicara kepada orang yang sholat, maka nggak apa-apa. Contoh ya, contoh ini ketika orang yang sedang sholat itu pada posisi yang membahayakan orang lain. Seperti contohnya ya, di belakang orang yang sholat ini itu ada anak kecil atau anak bayi yang sedang merangkak jalan. Dikhawatirkan nanti dia akan terinjak oleh orang yang sholat ya. Seperti contohnya ketika orang yang sholat itu sedang bangkit naik ke rakaat berikutnya, biasanya kakinya ini kan ya, ini tadinya adalah tegak ya, telapak kakinya. Nah, ini akan menjejak. Nah, seperti itu. Nah, dikhawatirkan ini akan terpijak kakinya. Lalu orang di luar sholat pun mengatakan, hati-hati ya, ada anak di belakang. Boleh, tidak mengapa. Nah, seperti itu. Atau contohnya memberikan perintah kepada orang yang sedang sholat ya, disebutkan contohnya orang yang sholat itu ya bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Nah, seperti itu ya, memberikan perintah seperti itu, maka tidak mengapa. Dia itu bergeser karena sebuah kebutuhan contohnya ya. Atau contohnya bergerak ke depan, kurang maju contohnya. Nah, seperti itu, maka tidak mengapa orang yang di luar sholat itu memerintahkan berbicara kepada orang yang sholat tersebut, demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi tentunya orang yang sholat itu jangan dia menyahuti, jangan dia menjawab, demikian. Jangan dia berbicara, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil menunjukkan hal itu adalah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau mengutus Jabir radhiyallahu anhu ke Bani Al-Mustalik ya, lalu bahwasanya Jabir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi salat. Lalu Jabir mengajak bicara ya Rasulullah, namun Rasulullah tidak menjawab ya ucapannya dan lalu memberikan isyarat kepadanya, demikian ya. Ini sudah kita sebutkan ya, hadisnya riwayat Muslim, demikian. Begitu juga dalam hadis Asma yang sudah berlalu ya, penyebutannya bahwasanya ya Asma radhiyallahu an itu mengatakan, ataitu Aisyah radhiyallahu anha hina khusifatis syamsu fa idzan nasu qiyamun yusalluna wa idza hiya qa'imatun tusalli. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, saudarinya ya, ketika gerhana matahari. Ternyata orang-orang itu berdiri salat dan ternyata dia juga sedang salat, demikian. Faqultu, lalu aku bertanya, malinnas, ada apa orang-orang ini? Jadi Asma itu bertanya kepada ibunda Aisyah terkait dengan apa yang terjadi dengan orang-orang, apa yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, demikian ya. Fa asyarat biyadiha ila sama. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan isyarat dengan tangannya ke arah langit bahwasanya sedang terjadi gerhana, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik ya. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya orang yang di luar salat untuk berbicara kepada orang yang salat, tapi orang yang salat jangan meladeninya, jangan menyahutinya dan jangan menjawabnya, demikian ya. Cukup ya dengan isyarat, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan ya, pembahasan pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini dari awal sampai akhir banyak kekurangan ya dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Mari ya. Masjid Al-Muwahhidin insyaallah ta'ala akan dijadikan sebagai Islamic Center, pusat kajian Islam ilmiah yang berbasis sunnah ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya insyaallah ta'ala. Akan diselenggarakan ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat ya, dan akan juga dilakukan ya ibadah-ibadah yang lain ya, seperti contohnya ketika momen Ramadan ya. Berikutnya juga akan dilakukan kajian-kajian rutin insyaallah ta'ala, dan berkala juga kajian rutin insyaallah kita berlakukan di Masjid Al-Muwahhidin nantinya ketika sudah berdiri tegak ya. Demikian pula kajian-kajian yang sifatnya berkala seperti contohnya daurah tablik akbar, dan mudah-mudahan kita bisa mengundang para ulama untuk bisa menyampaikan ilmu mereka di masjid kita ini agar bisa diambil oleh kaum muslimin yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Kemudian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, insyaallah ta'ala juga ya Masjid Al-Muwahhidin ini akan diselenggarakan padanya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Lihat ya, begitu banyaknya manfaatnya. Oleh karenanya siapapun di antara kita yang ingin ya dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah ya, karena membangun rumah Allah di permukaan bumi. Nah, siapapun yang ingin mendapatkan pahala minimal 700 kali lipatnya dari apa yang telah diinfakkan, siapapun di antara kita yang ingin untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir tatkala infak itu dimanfaatkan, walaupun telah tiada, maka mari kita bersama untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan bagi saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang memiliki rizki yang Allah lebihkan, silakan untuk berdonasi, transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.